Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam itu Indah, buat jamaah yang di rumah yang baru bergabung. Kita ingatkan lagi, tema kita pagi hari ini adalah berbicara tentang kebutuhan-kebutuhan istri yang diabaikan suami. Nah, sebelum kita lanjut lagi pembahasan kita dari guru-guru kita, saya akan membacakan dulu nih, ada pertanyaan dari media sosial ya yang akan dijelaskan oleh Ustadz Syam. Siap-siap nih, saya bacain nih dari Instagram dari @ainirupi_makeup artist. Assalamualaikum Ustadz, dosakah kita kalau meminta kebutuhan belanja perawatan diri yang masih bisa terjangkau? Soalnya nafkah dan uang belanja bedakan ya Ustadz. Nah ini dia minta dibedakan nih, nafkah sama uang belanja beda dong ya kan. Nafkah buat kecantikan ini jangan disamakan uang belanja. Uang belanja, uang belanja, uang kecantikan, uang kecantikan. Gimana Ustadz penjelasannya Ustadz Syam? Beda dari mana? Kan istri, suami kan suka nuntut kadang-kadang. Istrinya harus putih ya kan, Ya, harus kinclong. Kalau dia yang nuntut berarti dia yang harus menafkahi itu. Masuk dalam nafkah juga berarti nafkah jadi perawatan. satu kesatuan ya, nafkahnya ditambahin gitu ya. Ya Allah, kalau ditanya dosakah tidak, yang dosanya itu ketika memberatkan sesuatu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri tidak memberatkan. Kan tadi sudah dijelaskan guru kami Ustadz Ahmad Khan bahwasanya kembali kepada Allah dan Rasulnya. Artinya kembali kepada hukum Allah dan hukum Rasulullah SAW. Kalau di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan, liyunfiq dzu sa'atan min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini bahwasanya orang itu laki-laki diwajibkan untuk memberikan nafkah. Yang mana kewajibannya wa man qudira alaihi rizqah, orang yang sedang yang namanya disempitkan atau dikadarkan rezekinya atau mungkin gak terlalu kuat semacam suami orang lain gitu. Misalnya pemberian uang belanjanya gak sebanyak suami tetangga, maka itu adalah memberikan mimma atahullah, apa yang Allah berikan kesanggupan kepadanya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak memberikan beban kepada mereka, orang-orang yang tidak mampu memberikannya. Jadi jangan membanding-bandingkan diri dengan misalnya suami orang lain. Yang membuat kadang nggak bersyukur itu karena terlalu banyak membandingkan diri dengan pasangan orang lain. Oh suaminya ini beliin ini, suaminya ini beliin merek ini. Masa aku mereknya beda gitu kan. Apalagi membanding-bandingkan diri. Sehingga yang namanya penampilan ini, kebutuhan istri dalam hal penampilan, kalau dalam hal memberikan sesuatu kewajiban, memberikan sesuatu yang namanya nafkah itu harusnya diberikan oleh suami. Memang nafkah termasuk nafkah gitu kan, termasuk kewajiban karena dia yang menuntut gitu. Cuma tapi tadi pinter-pinternya istri juga harusnya dong kan menghemat, karena kan penghasilan suami belum tentu sebesar itu kan gitu. Iya, kadangkala kita kan memberikan perbedaan antara uang belanja dan nafkah. Padahal ternyata dalam nafkah ini sudah masuk semua, bukannya sandang, papan, pangan gitu ya. Karena orang Indonesia biasanya mengatakan nafkah itu yang makan aja itu, padahal tidak. Makan, tempat tinggal dan perhiasan gitu, perhiasan atau pakaian. Cuman ada yang premier, ada yang primer, ada yang sekunder, ada yang kebutuhan pokok, ada yang kebutuhan yang misalnya kebutuhan tambahan. Seperti penampilan adalah termasuk kebutuhan tambahan. Apatah lagi yang namanya kalau memang berhiasnya hanya untuk suami di rumah, itu nggak mahal-mahal amat kali ya. Mungkin nggak mahal-mahal amat. Kalau yang namanya berhias setiap hari di Instagram atau berhias di luar untuk yang namanya kehidupan sosialita, itu yang mahal. Kalau untuk kehidupan di rumah yang memang sesuai dengan syariat, itu nggak mahal. Saya yakin para suami mungkin mampu untuk melakukannya. Para suami akan mampu untuk melakukannya dan para suami tidak akan keberatan memberikan uang belanja khusus untuk penampilan kalau memang penampilannya adalah untuk suami. Salahnya kadangkala istri penampilannya bukan untuk suaminya sehingga suaminya mengatakan, mana kemarin uang yang aku untuk beliin lipstik? Kata istrinya udah habis. Lah kok enggak pernah aku lihat bibir kamu merah? Oh ternyata lipstik merahnya dipakai keluar rumah. Ketika di dalam rumah udah enggak ada lagi warna merah tersebut. Sehingga suami juga malas juga beliinnya gitu kan. Cuma ini tidak bermaksud menggurui ataupun mengajari. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan yang namanya kita uswatun hasanah, contoh yang sangat luar biasa di mana istri-istri Rasulullah SAW tidak pernah menuntut yang namanya seperti itu ya. Aisyah radhiyallahu taala anha, Khadijah radhiyallahu taala anha, di mana mereka memanfaatkan bahan-bahan alami, contoh timun, contoh kurma, mereka juga yang namanya menjaga penampilan sehingga dipanggil Humairah misalnya.
modelnya gitu ya. Tapi sifatnya. gini, intinya dari semuanya adalah bicara masalah tentang mbaknya tadi ini harus lebih banyak bersyukur. Alhamdulillah suami udah Jangan ngasih banding-bandingkan setiap gitu ya. bulan. Jangan Betul. membandingkan dengan yang lain. Pinter-pinternya mbak bagaimana memanage mana yang buat makan, yang mana yang buat kecantikan. Insya Allah suaminya kayaknya ridho ya. Karena suaminya udah ngasih setiap bulannya aja udah bagus itu. Ini Insya Masya Allah luar biasa. Nah sekarang kita lanjutkan lagi pembahasan kita pagi hari ini. Masih ada satu artikel menarik yang penting banget yang perlu kita bahas hari ini. Nah ini dia artikelnya, sama-sama kita baca ya. Suami mempermalukan istri yang ketahuan selingkuh dengan 8 pria sekaligus di hari pernikahan. Suami permalukan istri yang ketahuan selingkuh dengan 8 pria sekaligus di hari pernikahan. Ini dari tribunmedan.com. Pernikahan mungkin adalah salah satu hari paling bahagia dalam kehidupan pengantin. Dalam acara ini pasangan kekasih dipersatukan dalam satu janji pernikahan dan disaksikan oleh keluarga, kerabat dan teman. Tapi apa jadinya jika di hari pernikahan kita mengetahui bahwa seseorang yang akan dinikahi berselingkuh? Tentu menyakitkan bukan? Tak hanya dengan satu orang tapi 8 orang sekaligus. Dia memakai momen pernikahan untuk membongkar kelakuan calon istrinya di hadapan puluhan tamu undangan dan keluarga. Seorang pria bernama Sean menjadi saksi drama pernikahan di sebuah reality show Inggris, Graham Norton BBC. Upacara pernikahan berjalan dengan hikmat. Sean bersama tamu lain diajak untuk merayakan resminya hubungan pasangan tersebut. Tapi suasananya berubah, menegangkan saat pengantin tiba-tiba berdiri dan mengajak untuk memainkan sebuah permainan. Waduh, ini gimana ceritanya ini nih? Ini kalau sampai selingkuh satu orang aja udah sakit hatinya luar biasa. Apalagi sampai 8 orang sekaligus. Nah ini buat Ustadz Maulana nih ya. Bicara tentang suami nih ya, tega mempermalukan istrinya sendiri di depan orang banyak. Padahal bicaranya istri itu kan seharusnya dihargai sama suaminya. Tapi karena rasa dihargai itu merupakan salah satu kebutuhan istri yang gak boleh diabaikan dan harus penuhi suami. Tapi kita beda lagi dengan kasus tadi nih. Ini antara dilematis kenapa udah ketahuan selingkuh dinikahin. Nah ini kan jadi bingung bagaimana cara menghargai istri, tapi di satu sisi lain suaminya pun nggak dihargai. Bagaimana penjelasannya Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin kepada semuanya termasuk Ustadz Ahmad Khan, Ustadz Sam dan semuanya yang lagi nonton Islam itu Indah. Tolong diperbaiki perasaan kita, jangan emosi, diamkan dulu, jangan sampai tindakan yang kita lakukan menghadirkan permasalahan baru. Itu. Mohon izin kalau berbicara tentang bagaimana ada sebenarnya hak istri yang terabaikan oleh suami. Apa itu? Pinginnya dihargai oleh suami. Terlepas dari tadi apalagi artikel tadi yang menyakitkan yang ya. menyakitkan tadi kita baca aja, aduh gimana sih. Kalau laki-laki kan mohon maaf ya, kalau selingkuh mungkin ada penyebabnya. Tapi kalau wanita, karena pemikiran wanita itu beda dengan pemikiran laki-laki. Mohon maaf, makanya laki-laki dapat bidadari. Tapi tidak ada perempuan yang mengharapkan bidadara, tidak ada. Karena dia sudah puas dengan apa. Makanya jiwa wanita itu adalah jiwa kesetiaannya lebih tinggi. Dia rela berkorban badannya yang sudah langsung hamil. Masya Allah, benar. Itu berkorban tidak bekerja demi suami. Betul. Banyak wanita berkorban. Mohon izin, mohon maaf, kita langsung. Ada sebenarnya hak wanita yang diabaikan laki-laki, yaitu harusnya wanita itu minta dihargai. Hargailah istri, hargailah pasanganmu. Kenapa? Karena mereka adalah diri kita sebenarnya. Istrimu adalah dirimu. Istrimu itu adalah cerminan rumah tangga yang kita bina. Maka ketika kita menghargai istri, sebenarnya kita sudah memuliakan perkawinan kita. Iya. Saya tuh kalau lihat Mas Fadli itu cemburu saya. Masya Allah. Bagaimana dia memperlakukan istrinya sangat dihargai. Sini saya. Dia bukan. Alhamdulillah. Itu bagaimana kita memuliakannya istri itu. Sebenarnya engkau memuliakan dirimu. Mohon maaf ya, wanita dipercantik sebenarnya kita yang bangga. Betul. Kita kasih barang-barang yang mewah kepada istri, kita yang harga diri, kita yang naik. Betul banget. Setuju saya. Boleh saya tepuk tangan Ustadz? Saya tepuk tangan. Luar biasa nih Ustadz ya. Kenapa? Karena sebenarnya banyak orang memandang remeh, memandang sepele sesuatu yang harusnya sebenarnya engkau menghargai dia. Wanita pakai emas, sebenarnya laki-laki yang bangga. Betul. Kalau wanitanya buruk, tidak pakai bedak, tidak dihargai, sebenarnya engkau mempermalukan dirimu. Laki-laki macam apa nih?
tidak bisa memuliakan istrinya. Inilah mohon izin, ada lagi kewajiban sosok suami bagaimana dia mendidik istrinya. Jika kalau mau dihargai, hargai istrimu. Perbaiki istrimu, perlakukan istrimu. Mohon maaf ya, mohon maaf. Jangan pernah mengabaikannya. Karena sesuatu hal ini sangat penting untuk dijaga. Maka bentuk cinta dan kesyukuran serta penghargaan ketika membanggakan istri di depan keluarga dan teman-teman. Benar. Istriku itu Masya Allah baik banget, pintar masak. Masya Allah. Masakannya tuh tabarakallah. kayak masakan restoran. Padahal istrinya beli di restoran Iya, dibungkus, pakai dipanasin online. di rumah. Iya. Atau dipakai online, tidak ada masalah. Itu teknik. Maka suami yang baik adalah ia menjaga muru'ah, menjaga harga diri, menjaga kehormatan, menjaga rahasia rumah tangga. Betul. Tidak membeberkan, tidak menghinakan. Iya benar. Emosi. Emosi, sabar. Harusnya wanita kan dihargai, dimuliakan, Benar. bukan dipermalukan. Tapi ini dia kadang-kadang Jangan juga pernah permalukan istri. dua-duanya harusnya sama-sama saling menghargai. Jadi istri juga menghargai Kenapa dalam suami, makanya Islam- dapat iya. feedbacknya. Kenapa Islam mengibaratkan hunna libasul lakum wa antum libasul hunna. Bagikan pakaian. Karena Betul. kita sebenarnya yang mempercantik. Masya memberikan Allah. Masya Allah, terima kasih menutupi banyak. aibnya. Iya, jazakallah khairan kasiran Ustadz Maulana ilmunya. Nah ini sekarang kita lanjutkan lagi pembahasan kita nih. Dari tadi kita bicara masalah pembahasan kebutuhan istri yang harus dipenuhi sering diabaikan oleh para suaminya nih kan gitu. Nah sekarang nih kita mau bahas lanjutannya nih. Apakah yang menyebabkan, nah sekarang jadi sebabnya nih. Apakah yang menyebabkan suami ini mengabaikan berbagai macam kebutuhan istrinya? Dan bagaimana caranya agar suami ini peduli dan mau memenuhi segala kebutuhan yang diingini oleh istrinya. Nah coba kita minta penjelasan dari guru kita Ustadz Ahmad Khan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa saja penyebab suami mengabaikan berbagai kebutuhan istri? Yang pertama, biasanya karena minimnya pemahaman seorang suami terhadap kewajiban dan hak dia sebagai seorang suami kepada istrinya. Nggak punya pengetahuan. Gak punya pengetahuan secara agama, pengetahuan di dalam agamanya bahwa di dalam agama itu diajarkan kita untuk memberikan kewajiban dan hak kita sebagai seorang suami kepada istri. Betul. Biasanya karena memang dia nggak paham, karena dia mungkin nggak ngaji, karena dia nggak belajar kepada ulama, akhirnya apa? Akhirnya dia banyak melalaikan kewajiban-kewajiban dan hak istrinya. Nauzubillah. Yang harusnya dia berikan, kebutuhan-kebutuhan yang diabaikan akhirnya nggak diberikan. Nauzubillah. Sehingga sesuatu itu menyebabkan suami jadi kurang peduli. Suami jadi mengabaikan kepada istrinya. Makanya suami biar pada belajar agama. Biar pada ngerti apa aja yang menjadi kewajiban seorang suami kepada istri. Apa yang menjadi haknya seorang suami kepada istri yang didapatkan oleh istrinya. Kedua-duanya mesti belajar. Nah sekarang seorang pemimpin kalau dia nggak paham tentang hal itu. Bagaimana mau mengajarkan kepada istri dan anak-anaknya. Bagaimana istri juga mau memberikan kewajiban dan hak kepada suaminya. Betul. Karena dia juga nggak tahu, karena nggak dapat ilmu itu dari suaminya. Nah kalau sudah keadaannya seperti ini, maka suami dan istri wajib belajar kepada ulama. Belajar kepada guru apa saja kewajiban dan hak-hak suami dan istri. Sehingga kedua-duanya saling memberikan kebutuhannya masing-masing. Suami mencukupi kebutuhan istrinya, istri juga memberikan kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh suaminya. Sehingga rumah tangga akan berjalan sesuai dengan ridha Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad. Ini yang pertama. Tapi kan kebanyakannya zaman sekarang suami udah gak paham agama, gak ngerti apa menjadi kebutuhan dan kewajiban istri yang harus dia berikan sebagai seorang suami. Begitupun sebaliknya istri, pada gak mau ngaji, Bener. pada gak mau belajar, Bener. bangga dengan kebodohan yang dia miliki. Bener banget. Pengen rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah tapi gak mau ngikutin contoh rumah tangganya Nabi. Betul. Bagaimana dia bisa mau dapatkan itu rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sehingga dia jauh cara hidupnya dari cara Islami. Nauzubillah. Nah ini yang pertama yang mesti diperhatikan. Yang kedua biasanya karena kurang perhatian dari Ya. istrinya. Sehingga suami juga dia aja gak perhatian sama gua. Mencari perhatiannya di luar. Akhirnya Nauzubillah. mencari perhatian di luar. Karena apa? Dasar cinta di awal ketika pernikahan gak karena Allah. Kalau cintanya karena Allah maka orang yang dicintainya itu mau memberikan perhatian atau tidak maka dia tetap perhatian. Kalau seandainya dia cintanya karena Allah, mau orang yang dicintainya sayang atau tidak sayang, tetap dia akan menyayanginya. Tapi kalau seandainya dia cintanya enggak karena Allah, maka mengharapkan balasan.
Nauzubillah. Suami kalau pulang ke rumah, rumah berantakan, cucian masih bertumpuk, Betul. anak masih pada belekan, belum dimandiin, Pusing belum juga pulang-pulang begitu. Pusing ngeliatnya. suami. Kenapa? Benar. Karena dia bakal marah. Karena cintanya nggak karena Allah. Kalau cinta karena Allah, apapun yang dilakukan istrinya, maka dia tetap akan menerima kekurangan istrinya. Berarti isinya lagi repot banget nih. Udah Iya, deh, saya gendong bantuin. anaknya, mandiin dulu anaknya Mandiin gitu ya kan, dulu, gitu. saling mengerti. Saling Begitu, bantu, Rasulullah iya. begitu. Ketika pulang ke rumah, Rasul mau makan, ternyata ditanya Sayyidatuna Aisyah, ada apa yang bisa dimakan hari ini? Kata Siti Aisyah, sedang dimasak ya Rasul, belum matang. Nabi sing-singkan dengan bajunya, Nabi ambil pisau, Nabi bantu memotong daging. Lihat akhlak mulianya Nabi Muhammad. Nah, bagaimana caranya agar peduli? Sama-sama introspeksi diri, maka perbaiki kedua belah pihak. Begitu. Masya Allah, Ya. tabarakallah. Ustadz Maulana tepuk tangan nih. Tapi ini pelajaran-pelajaran yang kita kadang-kadang dapatkan juga pelajaran yang kita bisa ambil adalah dari apa yang terjadi di luaran sana. Nah sekarang nih kita lanjutkan lagi nih ya. Bicara masalah tentang apa yang kita bahas hari ini. Ada enggak nih kisah yang bisa kita ambil pelajaran dari sosok suami yang mengabaikan kebutuhan istrinya? Mungkin dari guru kita Ustadz Syam lagi, silakan Ustadz Syam. Kalau mengambil kisah, kalau Rasulullah yang kita ceritakan itu bukan kisah lagi namanya, tapi sirah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat menghormati, memuliakan istri-istri beliau sehingga tidak ada satupun yang diceritakan marah ataupun marah yang sangat luar biasa kepada Rasulullah. Paling kalau ada ngambek ya paling-paling kurma tumpah atau piring pecah, itu Rasulullah mengalaminya sehingga Rasulullah SAW sehingga mengatakan kepada para sahabat, ibu kalian sedang marah. Hanya seperti itu, bagaimana Rasulullah SAW bukan hanya memenuhi nafkah lahirnya tapi juga nafkah perasaan Rasulullah SAW. Ada satu kisah yang sangat luar biasa ini diambil pelajaran dan ini kisah nyata diceritakan oleh guru kita semua Al-Habib Umar bin Hafidh. Beliau menceritakan ada kisah yang sangat luar biasa ketika seorang pemuda saling mencintai dengan seorang wanita, akhirnya terjadilah pernikahan. Pada awalnya laki-laki ini mencintai wanita ini dengan luar biasa karena kecantikannya, karena agamanya, dengan akhlaknya yang sangat luar biasa. Tidak disangka laki-laki ini adalah seorang laki-laki yang saleh pula. Sehingga semakin tinggi imannya, semakin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian pertama pernikahan mereka, tiba-tiba saja wanita ini ternyata memiliki penyakit kulit yang pada akhirnya membuat wanita ini semakin lama wajahnya atau parasnya yang awalnya dipuja-puja, parasnya ini semakin buruk, semakin buruk. Apa yang terjadi? Qadarullah, ternyata sang laki-laki juga ini diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin hari semakin penglihatannya semakin buram. Maka sang laki-laki mengatakan, apa yang salah dengan penglihatan saya? Saya semakin merasa ada sakit di mata saya sehingga saya merasakan mata saya ini semakin buta, semakin lama semakin gelap. Dan pada akhirnya laki-laki ini, sang suami ini merasakan yang namanya kebutaan total. Dia tidak bisa melihat satupun apapun, dia tidak bisa melihat wajah istrinya yang semakin hari semakin buruk rupa, semakin yang namanya penyakit kulit menimpa kulit wanita ini sehingga semakin buruk rupa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menambah ujian lagi. Suatu hari semakin harmonis pernikahan mereka, yang wanita yang istri yang namanya penyakit kulitnya bertambah, akan tetapi sang suami karena tidak melihatnya, sang suami tetap mencintai istrinya yang namanya tetap menyayangi seperti biasa. Terjadi pernikahan yang luar biasa langgengnya hingga pada suatu ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa istri tadi. Dicabut nyawanya istri tadi, apa yang terjadi? Sang laki-laki menjalani hari-harinya seperti biasa dan teman-temannya datang. Siapa yang akan menuntunmu sekarang? Siapa yang akan membuatmu jalan sekarang? Menunjukkan jalan sekarang? Apa yang terjadi? Laki-laki ini membuka kacamatanya dan mengatakan, sebenarnya selama ini saya tidak buta. Selama ini saya tidak buta, saya hanya berpura-pura buta di hadapan istri saya. Kenapa saya berpura-pura buta? Saya khawatir ketika saya diketahui oleh istri saya tidak buta, maka dia akan tidak percaya diri dengan kulitnya. Sebenarnya saya tahu istri saya penyakit kulit. Sebenarnya saya tahu kulitnya semakin hancur. Sebenarnya saya tahu kulitnya semakin rusak. Tapi karena saya cinta kepadanya, saya takut dia tidak percaya diri lagi dengan dirinya. Saya takut dia menyuruh saya untuk
menceraikannya. Maka pada sejak hari itu selama 20 tahun saya berpura-pura buta di hadapannya. Allahu Lihat, Akbar. kebutuhan bukan hanya kebutuhan di luar, tapi kebutuhan cinta kasih, kebutuhan pengertian, kebutuhan perhatian yang diberikan oleh seorang laki-laki saleh, menghilangkan nafsunya, mengesampingkan dunianya hanya untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kisah yang nyata terjadi, diceritakan oleh guru kita semua. Habib Umar menceritakannya dengan luar biasa. Ada seorang laki-laki saleh yang luar biasa yang mengesampingkan dunianya, mengesampingkan paras istrinya hanya untuk apa? Melanggengkan pernikahannya. Allah Lihat, Akbar. kebutuhan yang seperti ini yang kadangkala kita lupa, kebutuhan yang seperti ini kadangkala kita abaikan. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah jelas-jelas dengan terang-terang menceritakan dalam Al-Qur'an, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bermuasyarah dengan cara yang urf, yang cara ma'ruf. Ini dia saling saking menghargai istrinya, jangan sampai istrinya merasa tidak Down, percaya iya. diri. Masya Allah. Jadi dia pura-pura buta selama 20 tahun. Aduh sedih banget, itu romantis banget ya Allah ya Robi. Ini Masya Allah luar biasa, mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat kita semua. Nah buat jamaah yang ada di rumah nih ya, jangan kemana-mana, setelah ini kita akan lanjutkan lagi. Masih ada segmen ensiklopedia Islam yang akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Syam. Yang kedua kira-kira pembahasan tentang apa nih, penasaran banget pasti yang di rumah juga kan. Dan juga nanti kita akan berdoa bersama yang dipimpin oleh guru kita Ustadz Ahmad Khan. Setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.